ibtida'u bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa dukhulil alifi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sini saya ingin menyampaikan beberapa keunggulan pondok pesantren Syekh Abu Shahir yang bisa menjadi bahan pertimbangan untuk ibundaku memasukkan santri-santrinya, anak-anak kita nanti kemarin menjadi santri. Salah satu adalah keunggulan kita pondok pesantren adalah pertama adalah membolo dulu bacaan tajwidnya. Membolo bacaan Al-Qur'annya dulu, kita tuntaskan dulu itu, karena kita masih perdana, masih awal, itu pertama kali yang harus kita dasari. Yang kedua nanti barulah mereka kita suruh menghafal Al-Qur'an. Kemudian ada lagi belajar mereka kitab kuning, bahasa Arab dan seterusnya. Ini salah satu keunggulan yang wajib mereka dalami. Tak hanya itu saja keunggulan pondok pesantren kita di sini, para jamaah hadirin sekalian. Keunggulan lagi adalah kita salurkan bakat-bakat mereka yang mereka miliki, karena mereka ini semua punya skill. Kita pun begitu juga. Kita pun dalam kehidupan ini ada yang bertani, ada yang berdagang, ada lagi nelayan, ada yang jadi guru, jadi ustadz dan seterusnya. Jadi di pondok pesantren ini itu kita lihat dari bakat mereka tuh apa-apa saja bakat-bakat mereka yang bisa mereka salurkan. Intinya adalah ketika nanti mereka sudah keluar dari pondok pesantren, mereka sudah bisa menjalani kehidupan ini. Boleh jadi mereka belum menjadi ustadz ataupun penceramah ataupun menjadi guru. Setidaknya mereka nanti bisa memanfaatkan lahan-lahan yang ada di sekeliling mereka. Baik itu nanti menengok di keliling rumah apa yang bisa dimanfaatkan. Nah, untuk keunggulan pondok pesantren ini adalah yang seperti saya sampaikan tadi adalah skill mereka ataupun menyalurkan bakat mereka. Baik itu ada yang bertani, yang suka bertani, ada pula yang suka bagian melas, di bagian perbengkelan, ada lagi suka dengan pembangunan, bagian-bagian alat membangun. Kita lihat, dan ada sebagian suka dengan keterampilan seperti ini. Anak kita yang sedang membuat kreatif seperti ini, itu masih banyak lagi. Jadi pondok pesantren itu tidak hanya fokus kepada bidang agama, belajar kitab semua, tidak. Tapi kita bekali mereka selama 3 atau 6 tahun di sini supaya mereka keluar jadi orang. Jadi orang kalau bahasa kami di sana jadi orang. Kenapa? Ternyata anak-anak yang di pondok pesantren itu luar biasa. Kalau mereka nanti pulang ke kampung, ayahnya bertani, dia paham tentang bertani. Dia tahu bagaimana mengolah tanah. Kalau ayahnya nanti mungkin bagian perikanan nanti ada ikan, dia tahu bagaimana tentang perikanan. Masalah tentang membuat rumah, membuat godong dan seterusnya, setidaknya dia tahu. Oh, ini ayah harus begini ukuran semennya dan pasirnya. Dan banyak lagi. Bagian nanti melas, bagian nanti bengkel, itu akan kita salurkan di pondok pesantren ini. Jadi anak-anak bapak ibundaku di sini kita arahkan mereka ke sana. Jadi ilmu, skill mereka, kolbu mereka itu kita bimbing di sini. Anak-anak kita saat ini, kalau bapak ibundaku perhatikan, ada yang sedang ini bertani. Artinya mereka ini ada di sebelum maut,
membuat bedengan sekitar 3 jalur panjang-panjang 20 meter kalau tidak salah. Itu mereka saat ini sedang membuat ini. Kita salah satu programnya memang kalau hobi kalian ke situ salurkan, buat nanti per kelompok, dan hasil dari situ nanti kalian jual balik ke pondok pesantren. Jadi kita tidak ada kepentingan pribadi di sana, ini untuk anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu. Jadi jual balik ke pesantren, mereka nanti bagi hasil, ada juga jajan mereka dari situ. Tapi bukan jajan yang mereka peroleh yang mau diharapkan sekali, tidak. Tapi mereka dapat ilmu dari situ. Nanti pulang mereka ke rumah, ayah seperti ini caranya, oh begini. Itu yang kita harapkan, ya. Dan mereka pun mencari hari-hari yang waktu yang tenggang seperti hari Minggu ataupun nanti habis asar mereka tidak belajar. Mereka daripada olahraga yang di sini sekarang musim hujan main bola, mereka lebih bagus olahraga mereka ini mereka salurkan hobi mereka tadi, sambil nanti mungkin mau juga orang tua nanti itu ikut babonam. Nah itu salah satu hobi juga mereka, tapi mereka dapat ilmu dari sana. Jadi anak-anak bapak ibundaku ya, di sini pondok pesantren itu yang kita salurkan, ya. Bukan ada kepentingan pribadi tentang hal itu. Bukan hanya sekedar di bidang pertanian seperti saya sampaikan tadi, melas dan seterusnya. Ada kerja mereka nanti gotong royong, membangun dan seterusnya. Itu salah satu kegiatan mereka yang dimana-mana pun pondok pesantren pun demikian. Saya ingat dulu kami apalagi nanti mengacur sampai 3 malam kami dulu di pesantren tak tidur. Tapi hikmahnya banyak. Kami pun juga dulu saya di pondok pesantren dibimbing tentang pertanian. Termasuk dulu kami mengolah tanah, mengolah tanah itu, menanam bayam, tanahnya seperti apa kami pelajari di sana. Tai ayam, ada lagi tai burung puyuh, kami olah bagaimana tekniknya, semua kami tanami. Alhasil kami dulu saya di pondok pesantren ya udah bagi hasil, berapa modal, berapa keuntungan kami dapat sedikit, tapi bukan itu sebenarnya yang kebahagiaan kami pada saat itu. Kebahagiaan kami itu adalah dapat ilmu. Dan ternyata bapak ibundaku jamaah sekalian, pulang saya di tahun 2006, saya pulang ke kampung Sungai Paham ini, tengok di belakang apa yang bisa diolah. Tahu bapak ibundaku apa yang kita olah pada saat itu? Yaitu menanam tomat. Ya secara logika di masyarakat kita Sungai Payang ini, ya tak mungkin tomat bisa hidup di kecamatan ini. Biasanya ini kan di Brastagi. Namun inilah eksperimen, inilah yang kita tunjukkan di tengah masyarakat dengan bekal ilmu yang diperoleh di waktu di pondok pesantren. Di samping kita juga di situ mendidik ada anak pepinsol seterusnya, tapi kita juga adakan demikian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, apa yang terjadi? Pada saat itu saya lihat tanah di Sungai Payang ini adalah tanah liat. Beda kalau kami yang di Bandar Tinggi dulu di pondok pesantren Syekh Samanda ini, itu tanahnya memang tanah merah. Tinggal masuk apa udah cantik lah, kalau tanaman memang mantap lah. Tapi saya pikirkan, wah kalau tanah liat tak mungkin. Payahlah karena banyak mengandung zat asam. Nah itu pun kita pelajari kadar-kadarnya itu. Jadi orang tua sekalian, pada saat itu ada Om Ilal, saya ajak anak angkat almarhum yang ngatur. Pada saat itu saya ajak kita cari busut. Dulu kalau di Sungai Kepayang ini kalau mendengarkan busut hati-hati, banyak hantunya kata orang. Justru saya manfaatkan busut itu, diambil karena saya rasa itu tanah itu bagus. Setelah itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, busut kami kumpulkan, tanah-tanah pembakaran kami kumpulkan, kami cari lagi bekas tai ayam, kandang-kandang. Kami datangi di salah satu rumah masyarakat minta ayam kalau berkandang, kami ambil bekas-bekas itu, lalu kita olah, kita ayak itu, kita saring, kita biarkan selama 1 minggu. Lalu pada saat itu juga saya menggunakan polybag,
bed besar, lalu saya cari sabut yang busuk-busuk, kita masukkan dulu di bawah. Yang hitam-hitam itu busuk itu ada sekitar 5 atau 10 cm kita masukkan. Kenapa? Saya pikir kalau ketika nanti tomat itu udah tinggi, pasti dia akan mencari di bawahnya nih, busuk ini kan bawaannya kan dingin, akarnya itu supaya dingin. Itu eksperimen yang dulu tidak diajarkan saya di pondok pesantren, tapi hasil kami belajar dulu di pondok pesantren itu membuahkan hasil ketika pulang. Baru kami tambah tanah, baru masukkan satu sendok Korea sama MPK, tambah lagi tanah, kami semai tomat tadi ini, tempat yang lain, udah bibitnya itu kami masukkan segala kayak segini. Sudah masuk 1 jengkal, saya potong ujungnya. Pada saat itu kita berpikir ini supaya biar merebak. Ternyata alhamdulillah merebak naik ke atas. Kenapa? Karena semakin dia masuk ke bawah, makanan dia udah ada, termasuk tadi Orea tadi itu sudah bertambah. Tambah masuk akar, dia bertambah bagus. Itulah eksperimen yang kita lakukan. Masyarakat yang pada saat itu mungkin tak masuk akal, tak mungkin di sini. Alhamdulillah melihat itu buahnya lebat sekali. Nah, atapnya dinding, karena dia di sini adalah panas, di daerah kita kan tropis ini, daerah kita punya laut. Kita ambil atap, kita kasih junjungan atapnya supaya jangan. Masya Allah, luar biasa berhasil. Kemudian lagi dari tanah itu kita olah tanam cabai gitu. Ya begitu juga, mana mungkin cabai bisa tumbuh di bawah pokok-pokok kelapa. Memang saya sengajakan pada saat itu, memang dekat-dekat di bawah kelapa. Kita eksperimen kita seperti itu. Diri yang dirahmati oleh Allah, ternyata lobat-lobat. Nah, dengan berkat ada skill kemampuan demikian, anak-anak kita itu pun kita kasih metode seperti itu. Ketika nanti kau anak udah besar, udah mungkin kau rumah tangga, kau tak kepikirkan lagi cabai, tak kepikirkan lagi untuk dimasak di dapur. Setidaknya dengan ilmu ini, engkau mempunyai ada kemampuan untuk mengolah itu. Mungkin kau jadi seorang ustadz, jadi ulama, tapi kau seorang petani yang sukses, yang mempunyai ilmu, pengetahuan tentang hal ini. Itulah dasarnya kelebihan anak-anak kita yang di pondok pesantren ini. Nanti mereka melas, ada Pak Usin yang mengajari dan seterusnya. Itu kan diajari, dibimbing, membuat bangku apa. Bukan mereka itu disuruh membuat bangku di sini, tidak. Tapi itu adalah bagian mereka untuk mendapatkan ilmu, supaya nanti mereka kalau pulang tak bengkel lagi. Sambil dia juga bisa berdakwah, mengajari sekeliling ya, ilmu yang diperolehnya, tapi dia penghasilannya, kehidupan dia sudah. Makanya kita harapkan anak-anak santri kita ini bukan mereka mencari kerja, tapi mereka lah yang membuka lowongan pekerjaan. Itulah, kalau bukan mereka harus menjadi karyawan, tapi kalau bisa mereka lah yang menjadi bos karyawan. Itu harapan kita yang kepada anak-anak santri kita yang di pondok pesantren ini. Makanya keunggulan ini mereka serba bisa, tahatum semua harus serba bisa, agama oke, semua oke. Jadi inilah harapan kami pada seluruh para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kenapa mereka harus demikian? Karena di samping itu pula mereka bisa merasakan betapa sulitnya ayahanda dan ibunda mereka di rumah mencari dana ini. Kalau mereka merasa capek dan seterusnya, bagaimana ayahanda dan ibunda di rumah? Mereka itulah yang mereka tanamkan. Mengabdi itu, belajar itu bukan hanya sekedar otak yang harus dikorbankan, tapi itu juga tenaga. Kami beserta rombongan nanti di tanggal 16 akan berangkat ke Bandar Tinggi Jasa Mandai. Dahulu kami ikut mengecor, ikut membangun beberapa tempat di pondok pesantren. Pertanyaannya hadirin, bagaimana saya bisa menceritakan mereka saya ikut mengecor di situ kalau saya tak pernah waktu di masa pesantren itu malas untuk saya dulu untuk aja di asrama. Tapi bisa saya ceritakan kepada santri-santri kita bahwa inilah dulu
saya gurumu yang ikut di sini, bahwa dulu saya tempat tidurnya di bawah bekas toilet. Ya, kalau bisa nanti Bapak Ibu Bundaku nanti di YouTube kita kan ada tapak tilas yang pertama itu, saya tidur di bawah toilet, di bawah bekas toilet, kamar mandi bekas toilet tadi itu saya tengok ada kloset di bawah. Itu perjuangan, tak pernah saya ceritakan sama orang tua saya tidur, bahkan sekarang baru saya ceritakan. Jadi kita dididik, ditempah menjadi orang di pesantren itu, menjadi anak yang soleh dan solehah itu, jiwa yang kuat, mental, ya, pantang menyerah, ya. Yang jelasnya selagi itu yang baik kerjakan saja. Kalau selagi itu adalah program daripada pondok pesantren itu, laksanakan. Kami yakin para jemaah seluruh Bapak Ibu Bundaku mendukung kegiatan ini. Jadi anak-anak Bapak Ibu Bundaku di sini nanti kalau mondok harus mempunyai skill, pulang harus mempunyai skill mereka di rumah. Jadi mereka nanti nak kemanapun mereka tinggal, mereka sudah bisa hidup bahasanya. Kenapa? Sudah mempunyai kemampuan yang mereka miliki. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Anda bermanfaat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.